Assalamualaikum dia. Salam. Apa kabar? Sehat? Sehat, Pak. Masih semangat? Masih. Reotnya gimana hasil-hasilnya? Ya, gimana ya? Nggak bagus-bagus banget. Oh, sedang lah ya. Iya. Tapi ada peningkatan ya? Naik turun sih. Oh, naik turun. Tergantung soalnya ya. Iya, tergantung dapat soalnya gimana. Oke, kita tunggu teman-temannya ya. Nanti 11.55 insya Allah kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum Rashid, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Pak. Di sekolah gimana? Udah selesai atau masih ada pembelajaran? Sebenarnya masih ada Pak, tapi kalau gara-gara ada ini jadi boleh super camp. Oh gitu. US-nya udah belum ya di sekolah? Udah Pak. Udah selesai? Udah. Oh, oke. 2 menit lagi kita mulai ya. Insya Allah. Halo Alid, apa kabar? Alid, apa kabar Alid? Baik. Alid, ini sekarang posisi di mana Alid? Apa? Posisinya di mana sekarang? Tinggal ya sekarang Ya, di rumah di mana? Di rumahnya di mana? di Bali. Oh, di Bali ya. Di Bali gimana kondisinya? Sudah mulai ada tatap muka atau masih sama aja? Belum ya? Oke, 1 menit lagi kita mulai ya, Alid ya. Ya. Halo, Assalamualaikum Rafjul. Apa kabar? Selamat baik. Oke, baik teman-teman. Sudah jam 11.55. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran Matematika Saintek Supercamp ini. Sudah 1 minggu kita berjalan ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Insya Allah dari teman-teman tetap semangat untuk belajar. Kemudian tryout-nya juga tolong diikuti dengan serius. Masih ada waktu 1 minggu lagi buat upgrade kemampuan kita. Kita belajar sama-sama demi hasil yang maksimal nanti insya Allah.
Baik, sebelum kita mulai, marilah sama-sama bagi yang muslim, marilah sama-sama kita baca basmalah. Untuk yang beragama lain silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu hari Selasa ya, hari Kamis yang lalu kita sampai nomor 16 di topik paket prediksi yang kedua. Nah, sekarang kita mulai nomor 17 ya. Silakan seperti biasa, saya berikan waktu 3 menit, kemudian silakan isi polling. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, baru satu orang yang menjawab dari 7 partisipan, silakan. Dua orang menjawab. Baik, kita bahas saja. Berarti soal ini cukup sulit ya. Kita bahas, diketahui fungsi fx sama dengan kx dan gx sama dengan x. Misalkan D adalah daerah yang dibatasi oleh huruf A, G, sumbu x, dan x1. Huruf AF membagi daerah D menjadi D1, D2 dengan perbandingan luas 1,4. Jadi kalau pertama hubungan dengan ini dulu, fx dan gx gimana? Kita samakan dulu. Berarti x pangkat k sama dengan x. Nah ini yang mungkin apa nih? Berarti x-nya berapa aja? Akan sama ruas kiri dan ruas kanan ini jika x sama dengan 1. 1 pangkatkan k, 1 pangkatkan berapapun akan jadi 1. Maka akan sama saja kalau yang ruas kanannya juga 1. Kemudian yang berikutnya jika x-nya berapa? 0 ya. Jadi titik potongnya 0,1. Kenapa 0? 0 dipangkatkan berapapun akan jadi tetap 0. Sama dengan x ini jika diganti dengan 0. Nah, berarti kita dapat titik potong antara fx, x pangkat a dan gx sama dengan x. Nah, sekarang kalau kita coba gambar, daerah yang dibatasi oleh kurva G itu Y atau GX sama dengan X, kurvanya itu bukan kurva ya, apa garis lurus dia, seperti ini. Kemudian sumbu X dan X sama dengan 1, berarti 1, ini.
Kemudian titik potong antara GX dan FX juga di 0 dan 1. Jadi kalau kita gambar kurang lebih misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kurva F membagi D menjadi D1 dan 2. Nah, ini kan F yang hijau. Sedangkan yang biru adalah G ya. Membagi dua daerah D1 dan 2 dengan perbandingan 1 dan 4. Jika D1 adalah daerah yang dibatasi oleh kurva F dan G. F dan G mana? Berarti ini D1. Berarti yang di sini, yang di bawah ini, itu adalah D2. Nah, luas daerahnya perbandingannya adalah 1 banding 4. Berarti luas daerahnya bisa D1 banding D2. Kita pakai integral ya. Kalau D1 itu berarti dari integral 01 yang di atas adalah G sama dengan X, berarti X dikurang F-nya. X pangkat K dibagi integral 0 sampai 1. Kalau D2 berarti adalah Fx dikurang yang sumbu X atau Y sama dengan 0. Berarti ini X pangkat K saja. Atau dikurang 0 boleh. Nah, ini sama dengan 1 banding 4. Nah, ini tinggal kita hitung. Yang penting konsepnya paham, maka itu akan jadi setengah X kuadrat seper K plus 1 XK plus 1 dari 0 sampai 1 dibagi ini sama 1 per K plus 1 XK plus 1 dari 0 sampai 1 sama dengan 1 per 4. Kalau kita masukkan 1 kuadrat dikurang 0 jadi 1, ini sama saja setengah dikurang 1, kalau isinya 1 dikurang 0 berarti tetap ini akan jadi 1 per K plus 1. Yang bawahnya 1 per K plus 1 sama dengan 1 per 4. Tinggal dikali silang 2. 1 per K plus 1. Ini akan jadi 2 sama dengan 5 per K plus 1. K plus 1 sama dengan 5 per 2. K-nya 5 per 2 dikurang 1, 3 per 2. Ada nggak jawabannya? Pak, nggak ada jawabannya. Iya, pakai jawaban sendiri. Jawabannya 3 per 2. Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan. Jelas? Jelas, Kak. Oke, kita lanjut ya. Lanjut nomor 18 sekarang. Yuk, 18, 3 menit dari sekarang. Silakan. Sebentar saya lihat pilihan jawabannya dulu ya. Jadi saya catat. Oke, silakan. Itu pilihan jawabannya.
Baru satu orang yang jawab. Ya, teman-teman. Dua orang yang menjawab. Saya tunggu 1 menit lagi. Oke, pilihannya ada lagi? Ada ya? Dua kelas masing-masing terdiri dari 30 siswa, satu siswa dipilih tiap kelas. Peluang terpilih keduanya laki-laki 11/36. Peluang terpilih paling sedikit satu laki-laki. Berarti yang pertama duanya laki-laki. Jadi kan anggap laki-laki kelas 1/30. Karena totalnya 30 untuk kelas 1, kelas 2 laki-laki per 30. Nah ini sama saja 11/36. Ini caranya mirip sama yang sebelumnya ya, pernah kita bahas. Ini dibagi 6, dibagi 6, 5, 30 bagi 6, 1, ini 5. Berarti L1 dikali L2 sama dengan berapa ini? 25 dikali 11. Nah ini bisa kita langsung hubungkan L1-nya 25, L2-nya adalah 11. Seperti itu. Maka paling sedikit satu diantaranya laki-laki. Berarti bisa laki-laki satu yang di kelas 1, kemudian perempuan di kelas 2/30. Ini akan jadi gimana? Laki-laki kelas 1, 25/30. Kemudian perempuan di kelas 2, 19 ya. 30 coret 5 berarti 6. 19 kali 5 berapa? 95 ya. Terus 80. Bisa juga kemungkinannya laki-laki yang di kelas 2, kan seperti itu. Berarti yang kelas pertama perempuan. Oke, laki-laki 2/30. Perempuan, tadi laki-laki di kelas 1 25, berarti perempuannya 5. Laki-laki 2, 11. Berapa? 11/180. Nah, yang terakhir, kan paling sedikit. Kalau paling sedikit, berarti kalau dua-duanya laki-laki, bisa dong. Berarti ditambah, kalau dua-duanya laki-laki, 11/30. 36 ya. Tinggal ditambah ini. Berarti peluangnya adalah tambah 55 ya.
Jawabannya ini. 161 per 180. Jawabannya adalah yang E. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Kak, Ya, yang 19 per 30 itu dapat dari mana ya, Kak? oke. Ini kan tadi kan laki-laki 1, 25. Berarti perempuannya berapa di sini? Perempuan 1. Kan totalnya 30. Berarti ini 5. Laki-laki 2, 11. Berarti perempuan 2-nya berapa? 19 ini. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Bisa dilanjut? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, baik. 19 ya. Silakan pollingnya. Tiga menit dari sekarang. Ya. Dua orang sudah menjawab. Ya, yang lainnya. Ada baru 4 orang dari 10 partisipan. Baik, kita bahas. Garis singgung kurva Y sama dengan 3X, 3 min X kuadrat di titik P min A dan Q AB memotong sumbu Y di titik R. Nilai A yang membuat segitiga PQR sama sisi. Jadi kalau kita gambar dulu. Kurva Y sama dengan 3 min X kuadrat. Berarti terbuka ke bawah ya. Terbuka ke bawah. Kemudian puncaknya di 3 positif, jadi gambarnya gini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada titik singgungnya, garis singgung, misalkan ini seperti ini. Kemudian lagi ini ke sini. Kemudian nanti ini ke sini. Nah, titik singgungnya itu di mana ini?
Ini min A, ini A, X-nya. Nah, pertama kita cari gradien garis singgungnya dulu. Cara cari gradien garis singgung gimana? Kurvanya kita turunkan, kemudian kita masukkan X-nya, kan seperti itu ya. Berarti M itu adalah Y aksen. Jadi M itu Y aksennya adalah min 2, X-nya kita masukkan. Saya mau cari gradien yang inilah. Yang ini berarti masukkan min A. Jadi gradiennya adalah 2A. Nah ini yang kita dapat gradien di garis singgung di titik X-nya min A adalah 2A. Kemudian akan membentuk segitiga, segitiga ini sama sisi. Kalau sama sisi itu kaitan sudutnya gimana? Ada yang tahu? Kalau sama sisi berarti 60 kan? Ini 60, ini 60, ini juga 60. Masing-masing 60 derajat. Nah, cara mencari gradien garis yang ini pun bisa dengan sudut. Jadi, M itu sama saja tan theta. Jadi, M-nya untuk garis yang ini berapa sudutnya? Adalah tan 60. Jadi, tan 60 berapa? Akar 3 ya. Oke, ya sudah kita samakan. Berarti MA-nya itu sama dengan 2A. Berarti A-nya itu adalah akar 3/2. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Oke, bisa dilanjut? Bisa Pak, bisa. Oke, lanjut. Sudah dicatat nomor 20, silahkan. Ya, 3 menit dari sekarang. Ayo, baru 1 orang yang menjawab, silakan. Yang lainnya ditunggu.
Baik, kita cek, kita bahas. Dia bilang fungsi fx minimum dan maksimum di selang itu, oh ini tandanya agak keliru ini, harusnya tandanya ini ya. Berturut-turut adalah A plus A besar, maksimum minimumnya, maka A plus A besar adalah fungsi minimum maksimum itu kaitannya dengan turunan. Jadi kita cari turunannya dulu. F aksen X berarti 12X pangkat 3 dikurang berapa? 12X ya. Nah ini kita jadikan sama dengan 0 untuk mencari titik-titik maksimum atau minimumnya. Kemudian diapakan kita faktorkan ya, bisa keluar 12X tinggal X kuadrat min 1 ya. Kan X plus 1. X1-nya 0, X2-nya min 1, X3-nya 1. Jadi kita gambarkan X kuadrat ya. Oh ya. 12X kuadrat berarti ini. Oh iya. Sip. Kita cek. Oh, ini sebentar. Ya, 12X kuadrat ya turunannya. Terima kasih. Jadi seperti ini. Min 1 berarti X1-nya sama dengan berapa? 0 ya. X2-nya adalah jadinya 1. 0, 1. Nah, kemudian range-nya dari berapa? Dari min 2 sampai 2. Nah, sebenarnya kalau sudah dapat ini, langsung saja kita masukkan ininya, X-nya. Ya, silakan. Langsung aja masukkan kalau F min 2 berapa? F min 2, 16, 48. 48, saya tulis dulu. 32 plus ya, jadi plus 32 plus 2. Berapa ini? 80, 82 ya. Kalau F0 hasilnya 2. Kalau F1 hasilnya 3 dikurang 4 min 1 plus 2 1. Kalau F2 48 dikurang 32 plus 2 kurang 30 18. Nah, lihat berarti yang maksimum mana? Nilai ini maksimum. Yang minimum mana? Minimum ini. Maka jumlahnya adalah, ya sudah langsung jumlahkan 82 ditambah 1 adalah 83 jawabannya. Oke, jawabannya adalah ini. Ada pertanyaan teman-teman? Berarti berturut-turut minimum, berarti ini adalah A kecil, ini adalah besar. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Kak. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, bisa dilanjut? Bisa. Bisa ya, kita lanjut. Kita masuk ke prediksi berikutnya, soal berikutnya. Nomor 1 berarti. Silakan 3 menit dari sekarang. Ya.
Satu orang sudah menjawab, yang lainnya yuk ditunggu. Oke, kita bahas. Diketahui itu dan itu mempunyai faktor yang sama, yaitu X min A. Masih ingat teman-teman, kalau faktor itu berarti dia tidak ada sisanya. Kalau dibagi X min A, berarti X-nya sama dengan A. Berarti kalau diinput ke sini sama dengan 0, ini pun kalau diinput sama dengan 0. Yang pertama dulu, jadi kalau diinput A, akan jadi 2A. Yang berikutnya, ini saya garis karena agak panjang ini caranya. Kemudian yang berikutnya, kalau input A tambah Q sama dengan 0. Berarti Q itu sama dengan min A kuadrat. Kita substitusi ke sini. PA dikurang 2 Q itu min A kuadrat. Empat A kuadrat. Jadi A A1 sama dengan 0. Kemudian ini 4, berapa ini? 4A tambah 3P sama dengan 0. P sama dengan 4/3. Min ya. 3P sama dengan min. P sama dengan min 4/3A. Dapat. Kita kembalikan lagi. P-nya dapat, tinggal cari Q-nya ya. Q-nya bisa dari sini ya. Q sama dengan bentar. P-nya ini 3P ada yang keliru nggak? Sama dengan 0, 3P 4/3 2A kuadrat plus min 4/3 plus 4/3A. Oh ya, masukkan lagi ke persamaan yang ini. Kalau kita masukkan dan ke sini 3 min 4/3 0 ya, tapi ya A plus Q kuadrat Q sama dengan min 1
A kuadrat. Oke. Ini saya ada kekeliruan perhitungan, teman-teman. Jadi nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah saya cari coba jawabannya biar nggak menghabiskan banyak waktu. Kita lanjut ke soal nomor 2 aja ya. Silakan. Ini kita keep soal nomor 1. Nanti pertemuan berikutnya, karena saya ada saran perhitungan sedikit, nanti saya cari lagi biar nggak ngabisin waktu nanti. Kita lanjut nomor 2. Silakan. Ini pollingnya. Silakan, nomor 2. Ya. Sudah 3 orang yang menjawab nomor 2. Yuk kita cek. Jika vektor A, IJ sama B juga IJ dan P proyeksi B ke A, maka nah ini panjang proyeksi ya sama dengan 2 panjang A. Oke, jadi gimana? Yang ditanyakan ini panjang proyeksi P. Jadi kalau panjang proyeksi P rumusnya gimana? Itu kan dari B ke A. Berarti B dikali A per panjang A. Nah ini kalau panjang proyeksi seperti itu. Ya sudah, berarti karena panjang P itu adalah 2 panjang A, kita masukkan berarti B dikali A per panjang A sama dengan 2 panjang A. Maka B dikali A sama dengan ini naik panjang A kuadrat. B kali A, masih ingat perkalian vektor?
Ini saya geser ke sebelah kiri aja. Sayang. Ini kan X plus 1, kemudian J-nya itu X. Oh, B kali A ya? B dikali A. B-nya berarti 2. 3X plus 1 dikali A-nya X plus 1 X sama dengan 2 panjang A kuadrat. Panjang A kuadrat itu berarti ini X plus 1 kuadrat ditambah X kuadrat tapi dikuadratkan lagi. Seperti itu. Ini akan jadi 2X plus 2 ditambah 3X kuadrat ditambah X sama dengan 2. Ini hilang. Akan jadi X kuadrat, X plus 1 kuadrat. 3X kuadrat plus 3X plus 2. 2X kuadrat atau diinikan dulu. X 2X kuadrat tiga X plus 2 tambah 2. Gitu ya. X. Oh, ada yang keliru. Ini 2X. Jadi 2X, 3X plus 1 cek dulu. X plus 1, X. Ini ada yang keliru di sini. Mesti teliti ya. Ini 2X kuadrat ditambah 2X tambah 3X kuadrat ditambah X. Jadi 5X kuadrat tambah 3X. Tandanya apa itu? Oh, lebih kecil sama dengan nah ini jadi lanjutkan dulu aja. Kita kekirikan semua jadi X kuadrat min X min 2 ya. Kurang dari 0. X plus 1. X-nya min 1. X-nya 2. Min 1, 2. Koefisien X kuadratnya 1. Positif, positif, negatif, positif. Yang diminta yang semuanya nilainya kurang dari 0 atau negatif, berarti ini dia. Nah. Jawabannya yang mana? Yang C ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Bisa dilanjut? Bisa, Kak. Oke. Lanjut nomor 3, teman-teman. Silakan. Ya. 3 menit dari sekarang.
Ini polling yang tadi ya, kalau nggak salah ya. Belum saya share lagi ya, sebentar. Nah, ini pollingnya. Sambil saya absen ya, teman-teman. Israki ada? Ada Kak. Ada. Anissa ada? Ada. Alip ada ya, Alip? Ada. Rashad izin tadi. Alifatia Hadir. hadir. Itno, Ada Kak. Farel. Farel ada? Halo Farel, adakah dirimu? Tidak ada. Rashid ada ya? Gio ada? Ada. Aulia? Aulia ada? Aulia tidak ada. Dia ada. Zaki ada? Zaki Alvaro? Tidak ada. Win-win? Ada. Rafjul ada ya? Yuk kita bahas. Nah, ini caranya agak panjang. Kalau yang ada cara yang lainnya silahkan. Baik, yang pertama, bentar saya garis dulu. Transformasi 1 dilatasi 0,2 artinya pusatnya 0, perbesarnya 2. Maka matriksnya, ini transformasi 1 matriksnya adalah dia dikali 2 perbesarannya, jadi 2, 0, 0, 2. Kemudian yang T2 adalah ini. T2 sama saja dengan gradien, dia kan cerminkan garis terhadap gradien. Gradiennya berapa ini? Min 1 per akar 3 ya. Min 1 per akar 3. Nah, kalau dicerminkan pakai gradien gimana? Dia ada matriksnya sebenarnya. Jadi matriksnya itu 1 per 1 plus M kuadrat dikali matriks 1 min M kuadrat 2M, 2M, M kuadrat min 1. Maka kalau kita masukkan matriksnya, untuk T2 itu adalah 1 per 1 plus 1/3 ya, kuadrat 1 dikurang 1/3 min 2 per 3 per 3 1/3 kurang 1 per berapa? 2/3 ya. Kemudian yang tetap sepertiga kan 3/3, oh ini 2/3 positif.
Oke, seperti itu. Ini akan jadi berapa? 1 min akar 3 min akar 3 setengahnya, ada setengahnya dia. Ini 1. Nah, yang T3 juga sama, tapi ini saya skip aja. Yang T3 itu berarti M-nya berapa? Min akar 3. Caranya sama, nanti matriksnya didapat setengah. Cara perhitungannya sama ya. 3 itu setengah, kebalikannya dia. Ini min 1, 3, 1. Nah, untuk mencari matriks totalnya, adalah matriks terakhir dikali matriks kedua kali matriks awal. Jadi nanti tinggal dikalikan. Kemudian dikalikan 2, 0, 0, 2. Ini bisa dikalikan ini 1. 1, 0, 1 tidak pengaruh. Nanti hasilnya adalah ini. 2 ini. Jadi setengah. Hasilnya akan jadi 2 akar 3. Min 2 akar 3. Ini 2. Hasilnya akan 1. Nah, karena tidak ada di pilihan jawaban, ini sebenarnya dirubah sedikit. Kalau min-nya dikeluarin atau ditambahkan min, tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk. Maka 3 min 1. Maka jawabannya adalah yang B. Mohon maaf, ini stepnya saya potong. Hitungannya intinya sama, ini untuk yang D3 sampai dapat ke sini. Karena tidak muat. Jadi jawabannya adalah B. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Pak, itu setengahnya dari mana, Pak? Yang mana? Setengahnya kan awalnya 3/4 terus kok jadi ke setengah. Ini kan 3/4. Awalnya kan 3/4. Ini kan dicoret. Ini sama ini 2 kan. Ini sama ini 1 kan. Sama ini Dicoret semua. sama yang awal. Ini semua juga dicoret jadi setengah. Seperti itu. Jelas ya? Oke, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Pak, panjang ya, Pak? Ya, iya. Ini penjelasannya seperti itu. Oke. Bisa dilanjut, teman-teman? Masih ada waktu berapa menit? 10 menit lagi ya? Insya Allah. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Silakan. Nomor 4. Ya. 3 menit dari sekarang.
Baru 2 orang yang menjawab. Ayo teman-teman, semangat, semangat. Oke, kita bahas ya. Baik. Yang pertama, limit X mendekati 0 ini sama dengan setengah nilainya. Yang pertama, ini kan pasti sih, arahnya pasti bentuknya adalah 0 per 0 ya. Kalau kita masukkan X-nya, kalau substitusikan ini X sudah benar 0, kalau substitusikan berarti akar 0 dikali X 0, akar B min 5, nah ini sama dengan 0. Berarti akar B sama dengan 5, B-nya kita sudah dapat 25. Kemudian lanjut, nilai limitnya setengah. Kita menyelesaikannya gimana? Kita pakai coba dari L'Hopital aja, pakai dari L'Hopital. Gimana diturunkan jadi setengah AX plus B pangkat min setengah per 1 sama dengan setengahnya. Ini berarti coret setengahnya 1 per akar ya. Kemudian X-nya 0, berarti 1 per akar B sama dengan 1 ya. Oh, ini kurang, maaf. Chain rule, lupa. Bentar. A setengah AX plus B pangkat min setengah kali turunan dalamnya A ya, dikalikan A. Sama dengan setengah, tadi setengahnya coret, tinggal 1 ini. Ini saya pindahkan ke bawah. A-nya masukin, jadi X-nya masukin 0, jadi tinggal akar B, ini A, sama dengan 1. Berarti A sama dengan akar B. Oke, B-nya 25, berarti A-nya adalah 5. Yang ditanya apa? A ditambah B. Ya sudah, ini ditambah ini 30. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Oke. Kita lanjut ya. Bisa dilanjut? Bentar Kak, bentar. Ah, oke, bentar. Silakan. Ulang dong Kak, boleh nggak? Ulang. Oke, siap. Oke. Pertama, kalau limit itu kan dia biasanya arahnya kalau dia pecahan bentuknya 0 per 0 ya. Oke. Kemudian kalau disubstitusikan nilai X-nya limitnya mendekati berapa? 0. Berarti yang bawah kalau X-nya diganti 0 ya udah pasti 0. Yang atas juga X-nya dimasukkan 0, jadi tinggal akar B min 5, arahnya pasti 0 per 0. Maka yang atas atau pembilangnya akar B min 5 sama dengan 0, maka akar B-nya sama dengan 5, dan kalau dikuadratkan B-nya 25. Oke, sudah. Kemudian nilai limitnya berapa? Setengah. Nah, kita untuk mencari nilai limit dari ini gimana? Kita pakai dari L'Hopital. Dari L'Hopital itu apa? Setiap komponen atau sukunya kita turunkan. Jadi ini setengah dikali AX tambah B pangkat min setengah dikali A. Hanya itu turunan isinya atau dalamnya. A per turunan X1 sama dengan setengah. Setengah ini bisa dicoret. Jadi tinggal 1. Nah ini mungkin agak ke skip ini. Agak bingung. Saya hapus dulu deh. Step ini.
Oke, nah ini kan sama saja A-nya di atas ya. A-nya di atas, ini saya buat ini. Plus B sama dengan 1. Kemudian kita masukkan lagi, kita injek X-nya 0. Berarti tinggal A 0 plus B, akar. Berarti A itu sebenarnya adalah akar B. B-nya 25, akarnya 5. Yang ditanya A plus B. A plus B ya sudah, 25 tambah 5, 30. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, Pak. Oke. Oke. Kalau ada pertanyaan, karena kurang dari 3 menit lagi, nah ini kayaknya nggak mungkin untuk pengerjaan soal dan pembahasan. Ini kita lanjutkan hari apa ya? Kita ketemu lagi insya Allah hari apa? Hari Selasa ya. Hari Selasa di jam di waktu yang sama ya, 11.40. Baik teman-teman, sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Tidak ada. Kalau tidak ada, baik saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian terima kasih. Tetap semangat untuk belajar teman-teman. Insya Allah hasilnya nanti yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama. Ya.